Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil Siregar, peserta pelatihan PPK Tipe C dari pemerintah Kota Medan. Melengkapi tugas lampiran 10 yaitu persiapan swakelola. Untuk surat permintaan pertama kita membuat surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola untuk paket apa? Yaitu paket sesuai dengan buku kerja yaitu paket penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan untuk tahun anggaran 2024. Pertama, kita sebagai PPK melayangkan surat ke IB Kota X. Kenapa IB Kota X? Karena IB Kota X adalah tim pelaksana swakelola IB Kota X. Diawali dengan sesuai dengan nomor. Ini sesuai dengan aturan surat lah. Pertama nomornya kita isi misalnya 600/01 PPK Dinkes /4 2024 karena 4 karena di bulan 4 untuk tanggalnya Kota X di tanggal 23 April 2024. Lampirannya yaitu perihalnya itu permintaan kesediaan sebagai calon pelaksana swakelola tipe C pada paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Harus disesuaikan. Sehubungan dengan rencana pengadaan, isi suratnya yaitu sehubungan dengan rencana pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang akan dilaksanakan melalui swakelola tipe 3. Dengan ini kami meminta kesediaan organisasi IBI regional Kota X sebagai calon pelaksana pengadaan tersebut. Ruang lingkup paket pengadaan swakelola meliputi. Jadi untuk ruang lingkup ini kita lihat dari KAK. Lingkupnya yaitu penyuluhan pencegahan bagaimana dengan tujuan meliputi ini yang kegiatan dengan tujuan sesuai dengan KAK agar ibu mengetahui memahami mengenali risiko bahaya dan penyebab stunting bagi anak sehingga dengan adanya kesadaran dari ibu hamil bahaya stunting dapat menimbulkan penurunan angka stunting di Kota X. Kemudian ini kita layangkan suratnya ke IB sendiri ditandatangani oleh kami sebagai pejabat pembuat komitmen pada Siregar SSTP. Kemudian untuk surat pernyataan minat pelaksana swakelola, IB membalas surat kita setelah tadi tanggal 23 kita layangkan surat, kemudian IB Kota X membalas surat kita mungkin kira-kira 2 hari lah setelah pelaksanaannya. Nomornya sekian, perihalnya itu pernyataan minat sebagai pelaksana swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian isinya adalah sehubungan dengan surat Bapak Ibu nomornya sesuai dengan surat kita, yaitu biar mudah ini nomor 600 dan sekian, tanggalnya tanggal 23 April. Ini salah, kenapa ada Kota X-nya, mohon maaf, dihapus. Bersama ini sampaikan bahwa IB menyampaikan minat paket pengadaan sesuai dengan pengadaan apa nih, penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Selanjutnya kami demikian disampaikan. Untuk yang menandatanganinya ini kalau di buku kerja kan nggak ada nih ketua IB-nya, nggak disebutkan namanya. Memang ada disebutkan tim, tapi tim pelaksana swakelola diketuai oleh Okta Hardiansyah, tapi ketua IB-nya belum ada. Jadi kami berinisiatif buatlah ini, kalau di Kota Medan namanya Ibu Rohimah, jadi kami buat juga lah di sini. Misalnya di Kota X ini sama dengan Kota Medan, namanya Ibu Rohimah Sitanggang, SST, SKM, MKM sebagai pimpinan. Kemudian
Kita lanjut. Untuk kemudian mengisi formulir portofolio dari pimpinan, bukan dari pelaksana swaklola, dari pimpinan, nama Ibu Rohima, nomor KTP 1271 bla bla bla, mungkin kami akhiri titik 1, jabatan yaitu pimpinan organisasi IBI, bertindak untuk atas nama sendiri sebagai IBI, alamatnya misalnya ibu ini beralamat di Jalan Bukit Barisan. Misalnya, nyatakan dengan sesungguhnya bahwa secara hukum bertindak atas nama IBI berdasarkan surat. Biasanya kalau IBI ini ada pelantikan ini dari IBI provinsinya. Jadi inilah sebagai dasar mereka kira-kira surat keputusan pelantikan IBI nomor 112 tanggal 15 Februari tahun 2019 misalnya. Dan ini sudah terisi dari lampiran. Kemudian untuk nama organisasi Ikatan Bidan Indonesia Kota X, tahun pendirian kami buat di sini 2019 karena sesuai dengan SK. Untuk visi misi organisasi ini di buku kerja sebetulnya jangan ada. Jadi kami inisiatif untuk cari melalui internet sebagai wadah yang mandiri berdasarkan dan seterusnya. Misinya juga nomor 1 mewujudkan organisasi yang mandiri dan seterusnya sampai dengan 6. Kemudian uraian singkat bidang pekerjaan, itu organisasi yang unggul, mandiri, manis, nilai-nilai etik profesi kebidanan. Kemudian untuk data administrasi landasan hukum pendirian, akta pendirian, nomor aktanya kami buat berdasarkan surat keputusan tadi. Surat keputusan yang di sini nih. Nomor 112 tanggal 15 Februari misalnya. Untuk nomor pengesahan badan hukum biasanya dari Kemenkumham nih. Jadi kami coba inisiatif juga isi nih. 110 AHU dan seterusnya. Nama pimpinan organisasi Ibu Rohima tadi, ketua. Jadi di sini dijelaskan nih ketua tim pelaksana swaklola. Kalau di buku kerja kita lihat tim pelaksana swaklola ini ada 3 orang. Nah, ketuanya adalah Okta Adriansa. Jabatan ketua tim pelaksana misalnya kami buat juga nih sebagai kepala bidang hubungan masyarakat. Misalnya alamat korespondensi Jalan Ibu Seraya nomor 30A. Kenapa kami buat Ibu Seraya? Ya, di Kota Medan namanya Jalan Ibu Seraya kalau untuk organisasi IBI-nya. Statusnya milik sendiri, nomor telepon sekian, fax sekian, email juga ibikotax@gmail.com. Untuk NPWP biasanya juga sudah ada, misalnya kami buat sekian. Untuk wajib pajak 02 XDJP ini inisiatif kami semua ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tanggal 25 Februari. Karena NPWP dan status wajib pajak memang untuk penyelenggara swaklola ini harus terpenuhi dan semua harus diisi secara lengkap. Untuk pengurus organisasi profesi harus dilampirkan juga nih dari IBI Kota X-nya harus dilampirkan siapa saja menjadi pengurus. Jadi kami inisiatif buat nih untuk nama pimpinannya Bu Rohima, nomor 2 Indri Jenita, wakil pimpinan, ada Sarah sebagai sekretaris, ada Atika sebagai bendahara, ada Okta Adriansa sebagai Kabid Humas tadi sebagai pelaksana kelola. Okta Adriansa. Kemudian ada Kesli sebagai Kabid TU dan Nurmala sebagai Kabid Penelitian dan Pengembangan. Misalnya. Untuk data personel sebagai calon pelaksana ini diisi nih sebagai personil yaitu IBI Kota X ada 3 personil apanya, yaitu Okta Adriansa, Dwi Handayani dan Kartoni. Untuk usia kira-kira beginilah 32, 28, 27, jenis kelamin semua. IBI kalau bidan ya biasanya perempuan, jadi kami buat perempuan, tidak mendiskriminasi. Pendidikan terakhir S2, S1, S1, penyuluh pekerjaan kegiatan sebelumnya. Ini adalah pekerjaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh tim pelaksana swaklola tadi. Misalnya
sebelum pekerjaan ini dilaksanakannya, dia sudah menjadi melaksanakan penyuluhan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan kesehatan reproduksi, mungkin si Dwi Handayani dan si Kartoninya penyuluhan gizi seimbang. Jadi ini masih berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Status pegawainya tetap untuk posisi kegiatan sesuai dengan dua kerja yaitu ketua. Jadi ini kami inisiatif untuk buat jadi anggota. Untuk data pengalaman 3 tahun terakhir ini kami kira-kirakan aja sebagai pelaksana swaklola. Sebelumnya dia sudah bekerja dengan siapa aja, misalnya dengan Dinas Kesehatan Kota X, IB-nya sudah pernah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, penyuluhan gizi bagi siswa, mungkin P3PM, penyuluhan kegiatan berencana, dan segala macam. Kemudian untuk data pekerjaan dilaksanakan, yang saat ini dilaksanakan berbarengan dengan yang akan dilaksanakan. Misalnya ada penyuluhan tentang dampak kehamilan. Ini kan masih berhubungan nih, jadi tidak terlalu mengganggu. Misalnya dia melaksanakan pekerjaannya di Dinas Kesehatan Provinsi A. Jadi masih beda instansi, tidak masalah. Pekerjaannya 45 juta. Ini kemudian ditandatangani oleh ketua IB-nya di tanggal sesuai dengan suratnya, karena surat ini formulir portofolio ini dilampirkan melalui surat ini. Jadi di tanggalnya adalah tanggal yang sama pada tanggal 25 April 2024. Bu Roima Sitanggang itu ya harus pimpinannya ya yang tanda tangan. Untuk formulir pengalaman detail personil yaitu yang 3 orang tadi sebagai pelaksana swaklola dilengkapi formulir pengalamannya secara detail. Jadi kami coba isilah si Oktarian sebagai ketua tadi, nama pekerjaannya penyuluh kesehatan ibu dan anak. Di sini nih, ibu dan anak. Kemudian tanggal kontrak yang sudah terlaksana kemarin itu, tanggal selesainya, surat pemberiannya, SPK-nya, kontrak sebelumnya, dari kontrak misalnya 20 juta misalnya, dan pekerjaannya misalnya kesehatan ibu dan anak 10 kecamatan. Metodologi pelaksanaan penyuluhan kepada ibu-ibu disebutkan tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak, karakteristiknya tersebar di beberapa kecamatan. Jadi sama dengan apa yang akan kita laksanakan, sama-sama berbeda kecamatannya. Jadi karakteristik yang sama yaitu tersebar di beberapa kecamatan. Si Dwi Handayani juga kita buat begitu, si Kartoni juga begitu. Jadi semua harus dilengkapi. Kemudian untuk kertas kerja pemeriksaan, kita mengisi kertas kerja pemeriksaan. Untuk pakai pengadaan penyuluhannya harus lengkap. Apa saja yang diperiksa? Ada KTP, bukti penguasaan kantor atau pendirian, dan seterusnya. Kalau memang ada, di checklist dan dibuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya memang ini siapa yang buat? Yaitu tim persiapan. Tim persiapan tadi yaitu ini yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kota X sebagai pengguna anggaran. Itu Yoga, Novi, sama si Lisa semua harus menandatangani. Yoga, Novi, sama Lisa. NIP-nya kurang dan lebih sekian lah. Itu kertas kerja evaluasi, kertas kerja portofolio, penyuluhan ini tetap dibuat, pengalaman pelaksanaan. Jadi tim persiapan tadi menilai apakah kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu penyuluhan stunting bagi ibu hamil ini sesuai dengan portofolio organisasi. Misalnya ini kan dilengkapi nih pengalaman pekerjaan sekian. Nah, apakah ini sesuai dengan kegiatan kita yang akan kita laksanakan? Kalau sesuai kita buat.
Kemudian pengalaman personilnya apakah jago-jago nih personilnya? Si Okta, si Dwi Andayani, si Kartoni, dari portofolio detailnya dia sudah pernah melaksanakan. Jadi ininya juga sudah sesuai, bukan sesuai sih, uh, tidak jauh lah dari pekerjaan yang akan kita laksanakan. Jadi dibuat kalau memang dibuat kesimpulan memenuhi persyaratan sebagai pelaksana. Kota X ditandatangani tanggal 29 April. Kenapa 29 April? Karena tadi setelah ini kan formulir tadi kan tanggal 25 nih. Mungkin setelah itu surat ini kan tanggal 25 surat dari IB-nya. Jadi tim persiapan memeriksa persiapannya. Jadi yang diperiksa adalah tanggal 29 April. Untuk laporan usulan pelaksana, kita PPK menyurati nih pengguna anggaran atau KPA, bisa kepala dinasnya nih. Kita setelah diperiksa oleh tim persiapan di tanggal esok harinya, tanggal 30, kan tanggal 29 udah memenuhi kata tim persiapan. Jadi kita PPK memberikan surat sebagai laporan siapa yang akan melaksanakan suap kelola tersebut kepada PA atau KPA. Berdasarkan evaluasi portofolio yang telah dilaksanakan tanggal 29 April yang di atas tadi oleh tim persiapan. Dengan ini disampaikan bahwa persiapan untuk pengadaman jasa penyuluhan pencegahan telah selesai dilaksanakan. Tersebut diperoleh calon, yaitu nama organisasi dan alamatnya serta nama pimpinannya. Kemudian kami sebagai PPK menandatangani. Kemudian untuk proposal, nama paketnya penyuluhan pencegahan stunting di 10 kecamatan, instansi penanggung jawab Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024, penyuluhan kepada 2.100 ibu hamil kecamatan. Ini bukan 20 juta, ini 14 juta sesuai dengan yang di KAK tadi, 14 juta rupiah. Salah. Ini di sini jangka waktu pelaksanaan 1 hari. Pelaksana pekerjaan itu pelaksananya tadi ini tim pelaksana sekolah dari IB Kota X. Nama organisasi IB Kota X, nomor pengawasan badan hukum yang tadi kita isi di atas sesuai dengan portofolio dari IB Kota X ya. Ini dilengkapi lagi ini semua lagi. Rencana anggaran 14 juta, bidang kegiatan penyuluhan, alamat IB-nya di Kota X, ditandatangani oleh pimpinan IB Kota X. Kemudian untuk RAB, kami coba oret ini untuk RAB yang dikirimkan oleh IB. Jadi ini IB, saya bingung juga ini kenapa kopnya Dinas Kesehatan. Harusnya kopnya adalah kop IB. Karena ini adalah surat dari IB. Itu ada rencana RAB yang oleh
IB Kota X, ada biaya personel, ada ketua, tim anggota, tim. Jadi kami buat tim di sini. Kenapa? Karena ini ada di 10 kecamatan, pelaksanaannya 1 hari. Jadi tidak mungkin dilaksanakan oleh 3 orang. Jadi kami tambah 7 orang. Mungkin tim ini sebagai honorer lah mungkin yang ada di IB Kota X, atau dia mungkin kerjasama dengan pihak universitas mungkin ya, mungkin. Jadi 7 orang ini. Jadi pas nih 10 orang untuk 10 kecamatan. Untuk biaya kegiatan ada dokumentasi untuk 10 orang. Kemudian transportasi untuk 10 orang juga. Nah, untuk pembuatan laporan pendahuluan tadi harus dianggarkan juga, laporan pendahuluan dan laporan akhir. Ini biaya administrasi, yaitu biaya komunikasi, ATK, dan penyimpanan data berupa flash disk lah. Jadi kami oret-oret sekitar 13.700.000 lah total yang diajukan oleh IB Kota X. Ini tanda tangannya oleh pimpinan IB Kota X. Kemudian setelah RAB ini tadi dimunculkan, kemudian kita membuat berita acara hasil review. Dengan nomor ini kami buat nomornya sekian untuk mempermudah lah. BHR, berita acara hasil review, pada hari Senin tanggal 6 Mei setelah ini tadi. Dari 30 April mungkin di Mei-nya, karena ada Sabtu Minggu, jadi ini pada hari Seninnya tanggal 6 Mei tahun 2024, selaku PPK pakai pengadaan penyuluhan instansi penanggung jawab Dinas Kesehatan Kota S, tahun anggaran 2024, sasaran penyuluhan 2.100 ibu hamil di 10 kecamatan. Ini semua ada di KAK tadi, di KAK. Udah kita buat tadi KAK. Dalam rapat tersebut disepakati hal sebagai berikut. Misalnya nih, metodologi pelaksanaan sudah sesuai dengan KAK, rencana penggunaan personil sesuai dengan target, rencana jadwal sesuai dengan KAK, rencana anggaran biaya tidak melebihi. Tadi kan diminta 13.700, padahal di KAK kita buat 14 juta, jadi tidak melebihi. Ini ditandatangani oleh tim persiapan tadi, baru ditetapkan oleh kami sebagai PPK Bapak Desregar. Kemudian setelah review tadi ada namanya negosiasi. Jadi berita acara hasil negosiasi, kita negosiasi ini lagi nih dengan IB-nya. Nomornya sekian pada hari Selasa, besoknya tanggal 7 Mei setelah hari review ini kita negosiasi nih pada hari kemerdekaan, pakai pengadaannya dalam rapat tersebut. Jadi hasil rapat tadi harus dituliskan tim pelaksana kegiatan. Nah, kita buat apalah untuk mencegah hal yang tidak enak lah ini sesuai dengan kontrak kita. Jadi kita buat aturan lah nih, kesepakatan bersama antara tim persiapan, PPK, dan IB Kota X-nya. Tim pelaksana kegiatan hadir minimal 30 menit, dan hasil negosiasinya kita misalnya nego dari mereka minta 13.700.000 bisa dinego menjadi 13.500.000 misalnya. Ini kemudian sama-sama harus diketahui oleh pimpinan tim pelaksana soal kelola, yaitu Okta Adriansa dan kami sebagai PPK Bapak Desregar. Setelah tadi negosiasi telah dilaksanakan, kemudian tahap selanjutnya adalah berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Nomornya sekian. Pada hari itu juga setelah negosiasi tanggal 7 Mei, dalam rapat tersebut telah disepakati kontrak ditandatangani tanggal 8 Mei setelah hari ini
di hari Rabu. Setelah hari Selasa, hari Rabu, besoknya kita tanda tangan tanggal pelaksanaan tanggal 18 Mei, 10 hari selanjutnya. Kemudian pelaksana kegiatan 1 hari dan nilai kontrak tadi sepakat nih setelah negosiasi yaitu di angka 13.500.000. Nah, ditandatangani oleh pimpinan pelaksana swaklola dan pejabat pembuat komitmen. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi